Itu dulu persoalan, nanti soal dia tampar itu masuk dalam hal-hal yang berikutnya. Maksudku begitu. Jadi kadang-kadang netizen harus selalu menjudge, melihat langsung di depan, dia menilai. Tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan sama orang tuanya. Apakah mereka diskusi kah, atau mereka emosi dikeluarkan itu perlu kita lihat lebih dalam lagi. Kisah Terindah itu lagu ciptaan siapa? Lagunya tentang apa itu? Ya, jadi Kisah Terindah itu lagu yang diciptakan sama Om Glenn. Om Glenn itu di Legenda Musik, salah satu label yang memang melahirkan banyak bintang juga. Ada Mbak Vina Panduwinata kalau nggak salah, juga bersama-sama juga Om Glenn. Terus kemudian ada Dirli juga, ada beberapa artis-artis yang pernah juga. Nah saya sama siapa, abang kita saat itu yang petinju itu, saya udah lupa lah. Pokoknya memang label musik itu kan harus melahirkan penyanyi-penyanyi yang memang punya karakternya ya masing-masing. Kayak Bung Dirli kan hebat banget lah, sampai sekarang dia masih tetap eksis. Nah kalau lagu Kisah Terindah itu diciptakan oleh Om Glenn sendiri, Om Glenn Roti. Nah lagu itu dia sempat tawar ke beberapa penyanyi yang lain gitu. Cuman mungkin dia merasa feel, namanya kan label itu kan harus ada INR, itu dia harus feel dulu sama penyanyinya, cocok nggak. Nah ketika dia dengar suaraku ya dia bilang, izin Bang Igo bisa nggak nih kita coba satu lagu lah gitu. Nah saya pas dengar saya bilang, wah ini oke nih, lagu yang punya nuansa melankolis, namun dia berisi tentang hubungan yang bertahan hingga mereka tua bersama gitu loh. Jadi Kisah Terindah ada cinta di situ, ada soal kisahnya di situ. Jadi tapi lagunya kayak galau gitu loh. Jadi memang satu yang harus aku nahan adalah tetap memberikan senyuman di lagu itu. Jadi lagu itu nuansa notisnya itu adalah lagu lagu sedih nuansanya, tapi isi kata-katanya itu tentang percintaan, tentang hubungan yang lebih baik. Gitu. Satu lagi Bang lagunya tadi apa? Yang satunya lagi itu lagu Tak Perlu Sempurna. Nah, kalau Tak Perlu Sempurna benar-benar itu aku tulis. Lagu itu bisa didengar di channel YouTube aku juga, Igo Penturi. Dan lagu itu memang benar-benar tentang kesedihan, gimana seorang ibu merelakan anaknya untuk bisa pergi jauh, merantau, namun dia berharap akan doa ibu lah, karena dia tahu dia cuma manusia biasa, manusia yang nggak bisa sempurna, namun dengan doa akhirnya dia bisa menjadi orang gitu. Inspirasinya dari mana? Biasa sih curhatan dari teman-teman, kadang-kadang inspirasi dari, kalau kisah sendiri ada juga sih. Biasa saya tulis juga kalau kisah sendiri, kisah nyata juga kan. Nah tapi kalau yang ini lebih ke lu punya kisah gini ya, udah gue bikin lagi gitu. Gitu. Dari 2 tahun terakhir 2 lagu. 2 lagu. 2 single. Kurang banyak kayaknya ya. Harus lebih banyak lagi kayaknya ini. Ya kan? Karena persaingan di industri musik. Nah, itu dia. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya Timur vibe banget kan. Yes, saya mau cerita atau mau kasih tanggapan ya. Kalau kasih tanggapan viral nanti kalau saya. Kalian takut ya kalau saya kasih tanggapan ya? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Tenang, saya orang hukum jadi aman. Enggak. Jadi industri ini salah satu tempat untuk kita meluapkan isi hati kita. Namun tetap harus dalam porsi-porsi tertentu. Porsi-porsinya ada. Kenapa saya bilang porsi? Karena di era zamannya alpha dan beta ini mereka anak-anak sekarang cepat nangkap banget nih. Nah kalau dia negatif sedikit, sudah mereka nih nggak tahu kalau yang sementara mereka nyanyi ini bagus, tapi isi kata-katanya ini minus gitu loh. Itu yang saya harus sampaikan supaya khususnya untuk orang tua ya, untuk tetap menjaga anak-anaknya. Oh ini kata-katanya begini ternyata, tapi enak loh mah, bisa goyang-goyang, ya kan, bisa TikTok. Nah itu saya juga terapan juga ke anak-anak saya gitu. Kalau saya melihat dinamika industri ya sekarang ya. Namun kalau lagu-lagu timur kadang-kadang saya udah tahu. Nah kalau lagu timur nggak apa-apa, mereka punya isiannya tuh
bukan lebih ke sembrono enggak, tapi lebih ke isi yang cuek-cuek gitu loh, cinta-cinta ikan monyet tapi pakai bahasa-bahasa daerah. Nah, itu sebenarnya yang lagi tren ya sekarang. Nah, saya berharap teman-teman juga tetap konsisten namun tetap harus memberikan sedikit nuansa-nuansa yang lebih baru atau lebih fresh lah gitu. Karena kan pasti note-note-nya juga nuansanya kan begitu-begitu aja kan. Ya, tapi kita nggak bisa pungkiri ya, generasi Z, Alpha, dan Beta ini ya generasi yang pasti mereka menerima apapun lagu yang lagi tren di TikTok terutama. Ya, kita ngomong TikTok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bang. Tak-tak ya kan, tok-tok ya kan, iya kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya ya berkarya di industri itu sah-sah saja, namun tetap kita lebih baik kita kalau bisa kita mengerti maunya pasar itu jauh lebih baik gitu. Tapi sudah ada rencana apa untuk Ini nih keren nih, ini keren nih. Masuk di sini nih keren ya kan. Jadi memang mungkin saya nggak bilang Desember tapi pasti awal Januari saya ada kolaborasi satu lagu. Lagunya juga vibe timur juga, lagu goyang-goyang juga di TikTok pasti. Kenapa saya masuk di situ? Nggak jadi masalah. Saya merasa ini elaborasi buat teman-teman anak-anak muda juga, khusus untuk anak-anak timur, dan tunggu tanggal mainnya aja, oke? Dengan siapa saya kolaborasi itu tunggu aja. Dan pasti tahunnya tuh pasti ya, tahun 80-90-an pasti tahu sih kalau kita. Tapi saya mencoba berusaha dengan beliau supaya bisa anak-anak muda sekarang nih loh, ini rapper senior bro, ini yang sebenarnya yang awal-awalnya nih. Nah, gue mau kenalin nih sosok pendamping yang kolaborasi sama gue, dan gue belum ngomong. Ya, semoga lagu ini bisa meledak lah nanti. Pokoknya lagunya enak banget lah. Oke? Ditunggu aja tanggal mainnya. ciptaan nama juga ya? Iyalah, ciptaan ini sebenarnya saya mau bilang lagi pusing nanti. Udah nanti tunggu deh lagu-lagunya lah. Pokoknya saya dengan abang kita satu ini pasti keren lah. Siap. Bang, nah darah musik turun nggak ke anak? Ya, Darah musik turun nggak ke anak? darah musik pasti turun ke anak. Kalau saya bilang pasti. Namun kan kembali lagi maunya mereka sejauh mana gitu loh. Dikenalkan ya bang? Iya, karena kalau saya nyanyi-nyanyi terus kan mereka dengar, di rumah juga mereka nyanyi-nyanyi juga kan. Kan kakak apalagi yang cewek itu pasti dia nyanyi, dia senang nyanyi. Tapi kalau yang cowok tune-nya lebih bagus. Tapi dia langsung dua-duanya bisa senang nyanyi aja gitu. Jadi turun ke anak saya rasa pasti, namun pilihannya mereka kan mau kemana itu nanti tergantung dari mereka. Paling tidak dia sudah mengenal musik dari kecil ya. Iya, Bang Abdu. Tapi anak-anak tahu kalau papanya pernah jadi idola di ketika itu. Oh iya. Jadi kemarin aku main di anak sekolah aku kan, di yang adik yang cowok. Terus diundang guest star kita ada dua, satu papanya temannya itu drummer, yang satunya lagi penyanyi kan. Ya sudah, jadi mau menjelaskan mereka punya hobi-hobinya gitu. Akhirnya aku dipanggil. Terus memang anakku yang cowok ini kan agak sedikit dia sedikit drop lah kayak gitulah. Dia nggak terlalu banyak mau ngomong kan, diam-diam aja. Tapi pas waktu aku masuk, jadi dia lebih senang gitu loh. Dia bangga, dia senang. Iya. Terus waktu dedinya nyanyi, semua langsung, ini bapak dedinya net ya. Jadi itu merupakan sentilan sedikit, tapi buat anak kita tuh jadi senang gitu. Langsung berubah selama di ini, langsung mulai berbaurnya, mulai lebih, karena dia lebih tahu, ternyata bapaknya nih dulu pernah melewatin seperti ini. Nah itu yang menjadi, ya kita sekarang lebih fokus ke keluarga dong, pasti ke anak-anak gitu, pertumbuhan anak-anak. Jadi guru tamu profesi gitu. Ya betul, guru tamu profesi. Ya, aku baru kemarin juga ke sekolah anakku. Baru kemarin banget. Langsung ya, iya kayak gitu, guru tamu benar. Jadi kita 1 jam, hampir 2 jaman lah. Jadi itu kita cerita-cerita, ngobrol dengan mereka gitu.
guru juga dulu waktu saya SMP, serius ditampar saya pernah ditampar waktu di kelas karena itu saya ngejek gurunya. Jadi memang secara personality saya menyerang gitu, terus ditampar, dikasih peringatan. Nah ini kan masalahnya kita naik tembok, ya kan, anaknya naik tembok terus tembok sekolah rusak, ya kan, roboh. Nah sebenarnya ada hal-hal penting yang harus kita juga jaga menurutku. Kalau si gurunya, ya namanya guru kan, itu kan perwakilan kita dari orang tua untuk bisa mengajarkan, mendidik anak. Minimal kalau dia anak SMP, SMA, itu SMP kalau nggak salah ya, SMP ya, kita masih bisa harus diskusi, ngomong. Tapi tindakan-tindakan itu sebenarnya jangan sampai dia terviral lah. Tapi ya mau nggak mau orang tua kecewa ya dia datang, dia melapor, dia pakai video, udah selesai gitu. Tapi menurutku perbedaan budaya juga. Kalau karakter kita di Indonesia Timur berbeda mungkin, tapi zaman sekarang saya rasa harusnya tidak perlu tampar ya. Karena itu pasti menyangkut harga diri martabat orang tua juga. Ada hukuman lain mungkin ya Bang? Iya, jadi kan ada hukuman dulu kan strap apa istilah kalau Belanda bilang strap. Jadi kita berdiri di lapangan ya kan. Terus kita 1 hari, terus kadang kita hormat matahari. Itu hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa kita terapkan lagi gitu. Bukan dengan cara tangan nampar. Karena kalau itu saya bilang kalau budaya kalau sampai udah tampar ya, kita mau bilang dia melawan di Alkitab, kita tampar balik, kasih pipi kanan, pipi kiri kita. Cuman kan tidak bisa selamanya itu dipakai itu. Jadi maksudku mendingan kita bicara, orang tua bisa dipanggil, kasih peringatan dan lain-lain. Sekarang komunikasi aja gitu. Bang, ada juga netizen yang pro kepada guru yang menampar gitu Bang. Ya. Artinya orang tua kenapa harus ikut campur, kan itu memang kesalahan dari si anak gitu Bang. Ya. Kalau misalnya ada yang berpikir gini, kalau anaknya dibela ya anaknya makin sombong. Oh orang tua gue ada, besok lakukan kesalahan lagi. Kalau pendapat abang gimana? Ya yang bela kan kalian sendiri di netizen berarti dong. Soal pembelaan, dia orang tua datang, dia apakah orang tua itu dia bicara dulu kah atau dia bisa komunikasi dulu atau memang langsung dia marah. Itu kan soal sesuatu yang terjadi di media sosial itu cuman kita sendiri yang tahu sebenarnya. Aslinya kita nggak tahu. Apa yang di lapangan kita nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa kita sudah klik pro dan kontra di situ. Itu jadi maksudku yang real adalah orang tuanya yang mengetahui dengan gurunya apa yang terjadi gitu. Kita di media hanya melihat ini loh, ya kita bela karena memang saya juga positif, ya udah itu bagiannya sekolah, wilayah sekolah. Tapi kan pertanyaannya apakah tampar itu benar atau tidak? Ini yang harus kita masuk di situ. Wajarkah tidak dia menampar anak gitu loh. Kalau dalam skala tertentu yang tadi saya bilang, kalau dia cuma meroboh atau dia dengan tegas dia salah, saya rasa bisa dibicarakan, kan wajar dong bicara. Iya kan? Tidak perlu dengan menampar. Nah kayak saya contoh dikit, kenapa saya ditampar? Karena saya menyinggung personal guru. Iya itu wajar, saya ditampar. Sebagai murid ditampar saya. Dulu waktu saya SMP ditampar. Nah ini sekarang dia manjat sekolah, dia manjat karena dia masuk terlambat. Dia punya semangat nggak? Dia punya semangat mau masuk. Saya punya hak untuk menerima pendidikan di dalam gitu loh. Itu dulu. Persoalan nanti soal dia tampar itu masuk dalam hal-hal yang berikutnya. Maksudku begitu. Jadi kadang-kadang netizen harus selalu menjudge, melihat langsung di depan, dia menilai. Tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan sama orang tuanya. Apakah mereka diskusi kah atau mereka emosi dikeluarkan itu perlu kita lihat lebih dalam lagi. Dan kita kan cuma melihat di depan. Jadi nggak salah, pro dan kontra itu wajar. Namun kembali lagi dari perspektif kita nanti yang melihat apakah ini dia betul wajar atau tidak. Ya wajar tidak wajar nanti kita telah lagi lebih dalam lagi itu masalahnya. Lihat konteks masalahnya sejauh mana. Iya dong, soal menampar nih kan ya kita biasa-biasa aja sih. Kita kalau tampar iya kan gitu kan ajaran. Tapi guru menampar lalu tiba-tiba ini tampar atas dasar apa gitu. Kalau dia cuma naik, kalau menurutku kalau dia cuma manjat, ya sebenarnya kepala sekolah aja kan yang turun, kan nggak usah guru kan, tinggal panggil, itu udah berapa kali kasih aja sanksi. Ya itu aja sanksi yang lebih wajar. Tapi jangan sampai menurutku dia nggak tampar karena yang lain, bukan karena manjat, ya kan kita bisa tahu. Karena mungkin dia melawan, dia sekarang manjat, setelah dia manjat, dia robohin, mungkin dia maki gurunya,
Iya. Iya kan dia emosi, baru ditampar kan bisa jadi begitu perjalanannya dia yang kita nggak tahu. Nah berita angkat loncat pagar ditangkap dia, ya itu sih. Kalau saya sih melihat secara keseluruhan gitu. Jangan kita ya artinya saya netral. Buat adik-adik sekolah pesannya apa nih Bang? Iya, yang pastinya ini kan dengan kan banyak program yang diberikan sama pemerintah gitu, memanfaatkan program, contoh program MBG, ya kan, mulai dari sekolah dasar, dari PAUD, sekolah dasar hingga semua yang membutuhkan, ya ini harus dimanfaatkan sama teman-teman yang sementara berjuang di sekolah. Artinya buat saya apapun yang kalian lakukan, ingat bahwa pendidikan itu penting. Jadi sekolah saja kalau diberikan itu, manfaatkan itu, nggak usah banyak kiri kanan lihat-lihat, kita belajar saja. Karena masa depan itu semua tergantung dari apa yang kita lakukan di hari ini gitu. Apa yang kita berjuang di hari ini. Nah kalau teman-teman cuma mau bolos-bolos, adik-adik mau bolos, ya nggak dapat ilmu dong. Kan kita nggak bisa menyalahkan juga pihak yang pemberi apa ya, menyediakan sekolah gratis dan lain-lain. Tapi kalau dari diri kita juga tidak mau berusaha, ya semuanya akan sia-sia menurutku. Jadi memanfaatkan peluang yang ada, yang bisa dikejar, dan tetap belajar untuk menjadi yang terbaik, karena masa depan tergantung dari teman-teman.